Nah, materinya selanjutnya adalah contohnya di sini kita akan belajar tentang aksong ya, aksong dalam Perancis, bahasa Perancis. Nah, menjawab pertanyaan teman-teman tadi ada yang kenapa ada yang ke atas, ada yang ke bawah, ada yang ke bawah, ada yang kayak segitiga gini dan seterusnya etc. Lalu kita akan menjawab. Yang pertama di sini ada namanya ini ke atas ya, namanya zret. Nah, ini bacanya itu e ya, bukan e, tapi e. Ini namanya egu ya, egu. Ya, egu ya. Aksen ini yang sering digunakan nih dalam bahasa Perancis dan biasanya dipakai di awal atau akhiran kata dan dibaca nada naik. Contohnya di sini adalah egalite ya atau persamaan atau keadilan tuh. Makanya ya itu cara bacanya adalah egalite ya di sini egalite ya ini kalau misalnya ke atas itu nanti yang selanjutnya nanti saya akan berikan yang ke bawah itu gimana cara baca. Oke, selanjutnya ini bacanya ya. Ya. E, bukan tapi ya. Naik seperti tandanya nih, sini arahnya ke atas, seret, ya, Selanjutnya ini namanya aksen graf yang ke bawah. Sama juga sering digunain, terutama pada awal atau akhiran kata. Nah, ini dibacanya turun. Jadi ini misalnya kayak ini misalnya huruf ini ya, misalnya huruf E yang tadi, kalau misalnya dengan huruf ini, seret, pakai aksen graf ini, itu cara bacanya ya bukan E, tapi dia turun, ya. Contohnya di situ juga ada la itu bisa tempat, menunjukkan tempat ya. Bacanya la, bukan la, tapi la, gitu. Jadi naranya turun. Selanjutnya ada aksen sirkumfleks, yang tadi di tulisan hotel, terus ada fore, fore contohnya hutan ya. Dia di sini untuk menggantikan huruf S, ya hilang huruf S dalam bahasa Inggris. The forest, hospital, itu contohnya. Itu kan dirubah menjadi hotel, fore, hospital. Ini fore bacanya ya. Namanya circumflex. Di sini cuman untuk circumflex ini tuh biasanya cuma menonjolkan huruf yang dipakein circumflexnya aja. Jadi yang sebelahnya itu nggak dipakai begitu. Alias kurang tonjolkan. Ini cuma penonjolan aja. Ya. Oke, kita lanjut. Kita akan main trema. Ya. Trema ini biasanya digunakan untuk huruf vokal yang harus dibaca terpisah atau lebih menonjol dibandingkan huruf konsonan atau sebelum atau sesudahnya. Contohnya di sini adalah bahasa Perancis Natal. Natal itu ini bacanya ini tulisan NO, E-nya dipakai trema, ada L. Jadi bacanya ini Noel. Noel itu bahasa Perancis Natal ya. Jadi biasanya kalau serapan dari bahasa asing sih biasanya dipakai trema gitu. Ya. Oke, selanjutnya yang terakhir ada sedil. Sedil ini bunyinya S, double S. Kayak ular gitu. Setelah huruf apapun, misalnya cara. Cara itu fasong bacanya ya. Terus ada contohnya ada anak laki-laki boy itu garçon, tulisannya bacanya garçon ya, pakai sedil gitu. Ada yang ingin tanyakan? Belum, Kak. Yakin? Yakin nggak ada yang ingin tanyakan ini? Polisi, bacanya politi. Bagaimana? Politi. Polit, polisi. Polit, POLITE. Pakai itu. Garis di atas. Oh, Politi. I-nya dikasihin garis atas gitu. Ya, Terus E. cara baca bagaimana? Oh, Ah, itu sebentar, saya nggak pernah denger ini sih sebenarnya. Ini kayaknya untuk bahasa selain bahasa Prancis, karena bahasa Prancis tuh untuk polis. Ini kalau diartikan kan polisi ya. Ya, ini bukan bahasa Belanda kan ya. Atau bahasa Jerman. Soalnya nih kayaknya kalau dari sini tuh saya kira ini mungkin bahasa bahasa rumpun Jermanik ya. Nah, Prancis itu kan rumpunnya rumpun rumpun romantik ya. Ya kalau bahasa Inggrisnya romantic. Rumpun romantik ya. Ini biasanya kalau yang aksen graf itu bisa dipakainya untuk yang sebelah sana yang Jerman, Belanda, Danish,
terus Ceko dan teman-teman ataupun ini kayaknya bahasa Polandia, polisi ini kayaknya bahasa Polandia I think. Ya, soalnya di Perancis bahkan di kamus juga tidak ada. Mungkin gimana Kak? Sudah menjawab? Bagaimana Kak? Sudah menjawab? Halo? Sepertinya sudah ya. Oke, ada yang ingin tanyakan itu seperti ada yang nanya lagi. Izin bertanya Kak, huruf apa aja yang ada egu, graf, sirkumfleks, trema, dan sedil? Ya. Kalau untuk egu, graf, sirkumfleks, terus trema, itu adalah huruf ini ya, huruf vokal. A, I, U, E, U, bisa Y juga gitu. Untuk sedil itu memang huruf sendiri, huruf C, untuk huruf C aja. Lainnya nggak pakai sedil, ya. Seperti itu. Bagaimana sudah menjawab Kak Aditya Firdaus? Sudah ya? Endre itu pakai apa? Betul. Entrenus, Boleh dieja? E-nya di atas ya. Entreenous. Bagaimana? Bisa diulang lagi? Entrenous. Antrenus. Oh, entrenus. Itu pakai E di atas? Oh, E-nya di atasnya di mana? Yang ini, Ah, lupa. yang E ini. Hmm, Kalau E-nya yang ke atas sini jadi E. Tapi nggak ada sih biasanya. Cuman kalau angtre ini kalau dari sini emang bacanya angtre, nggak ada engtre. Karena kalau yang ini cuma itu aja sih. Contohnya oh, juga, contohnya kayak misalnya entrepreneur, ini bacanya entrepreneur. oh, Contohnya Endre tidak pakai huruf itu di enggak, atasnya. nggak pakai Oh, aksen. bukan aksen. Oke. Oke, ingin tanyakan lagi Kak? Oke, ada pertanyaan dari Kak Kanta. Cara baca yang O deh maksudnya. Mungkin Kak Radit boleh buka chat box. Sudah itu? Oh ini. Sudah dijawab tadi Oh, yang Kak Kanta tadi ya? Yes. Bentar Yang ya, Kanta. hias ini. Oke. Nah, itu dia. Kalau yang E biasa itu bentar. E biasa bisa karena kan memang kan gejanya seperti biasa itu cuman jarang ya dipakai untuk di kata itu untuk dilafalkan juga itu jarang ya. Terus untuk yang ini bacanya yang pakai egu, ini baca e bukan yang untuk yang di bawah yang kayak gini E-nya yang pakai graf ya. Jadi nadanya naik kalau yang tadi yang egu kalau yang graf itu cuman bisa kadang-kadang orang nggak bisa jadinya gitu. Jadi tapi ini jarang untuk penggunaan graf gitu, jarang banget gitu. Ya biasanya kalau serapan dari bahasa lain sama kayak trema, ya itu biasanya pakai itu. Ya, oke. Bagaimana sudah menjawab Kak Kanta ya? Ini kayaknya bahasanya pakai bahasa Rusia ya, Kantanya. Oke. Bagaimana Kak sudah terjawab mungkin jawabannya? Kalau derive, Sebentar ya. Bagaimana Kak? derive itu ada E di atas. Derive. R-nya tidak double. Ya, E itu ada coret di atas. Yang ini. Ah, ya, Itu bacanya derive. derive. Ya, bukan Itu artinya apa? Derive ya sebentar. Saya karena saya tidak hafal semua kosakata ya. Oke. Sama desires. Oh, kalau desire itu desire ya. Saya. Desire. Ya, kalau derive itu derive ya. Derive itu apa ya kalau bahasa Indonesia ya? Aduh, saya bingung. Bentar, saya derive. Oh, memperoleh, mendapatkan.
Drive. Oh, oke. Oke, bagaimana sudah menjawab, Kak? Ya, sudah. Oke, sekarang Kak. Bersih. Iya, dari Young. Sekarang dari Kak Sena. Bagaimana cara membacanya ini? Ya. Ting, ting, ting. Ini bacanya ini adalah ong tong dre. Ya. Bacanya ong tong dre ya. Ong tong dre. Ya. Caranya bacanya seperti itu, Kak Sena. Bagaimana sudah bisa menjawab pertanyaan Kak Sena? Bagaimana, Kak? Sudah? Ya, sudah ya. Oke, siap. Siap. Merci dari Young. Oke. Kita ada sedikit praktis nih ya. Kita ada berapa? Kita lihat ini ada berapa kata. Banyak ya guys. Saya minta mungkin 3 orang ya, boleh memilih yang mana aja, tapi orang itu tidak boleh tidak boleh membaca kata yang sama. Ya, di sini ada pisau, ada anak laki-laki, ada lagu, ada dokter sama telur. Oke, silahkan Kak Kansa boleh pilih ataupun yang ingin raise your hand untuk mencoba cara membacanya, s'il vous plaît. Oke, teman-teman yang raise hand. Oke. Satu lagi dong. Siapa yang mau raise hand? Boleh deh, Mbak. Ya. Oke, satu lagi boleh. Oke, stop ya guys. Sudah 4. Baiklah, saya mau dari Kak Aldis, kemudian Kak Aziza Ramadhani, kemudian Kak Hanhan, kemudian Kak Cynthia. Silakan dari Kak Aldis. Ya, silakan pilih dulu yang mana yang mau ingin dibaca. Saya mau baca nomor 2. Oke, s'il vous plaît. Garçon. Iya. Merci. Benar. Merci dari Yang. Jadi bacanya adalah garçon ya, sudah benar. Garçon itu menggunakan sedil, ini sedil ya. Sering. Nah, artinya anak laki-laki atau boy. Oke, selanjutnya. Saya mau coba yang nomor 1. Oke, silakan. Kongto. Oke. Oke, terima kasih. Saya perbaiki dulu ya untuk ini. Gitu. Nah, ini cara membacanya karena C dengan O, jadinya O ya. Tapi di sini ada OU-nya. Menjadi U. Di sini ada T, kut. AU itu bacanya U. Jadinya kuto. Ya. Ini cara bacanya adalah kuto ya. Kuto. Yang artinya dalam bahasa Prancis adalah pisau. Sebelumnya terima kasih ya Kak Aziza. Oke, selanjutnya. Boleh, silakan Ya. Bang. Jangan sama ya, jangan sama ya. Saya? Ya, s'il vous plaît. Nomor 5. Silakan, benar. Ini bacanya benar ya. Ya, telur. Oke, yang lagi satu deh. Tadi yang milik yang sudah raise hand. Jangan sama. Kak Cynthia. Saya Ya, silakan. nomor 4. Ya, silakan bacanya gimana? Medesang. Ya, medesang. Medesang itu dokter ya. Yang nomor 3 ini cara bacanya chanson ya, chanson. Boleh chanson, boleh chanson. Ya, teman-teman terima kasih ya Kak Cynthia. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang udah menjawab. Mungkin Kak Radit bisa diulangi nomor 1 sampai 3. Terima kasih. Kita ulang dari nomor 1 ya. Nomor 1 ini bacanya adalah saya ketik kuto ya. Kuto itu pisau. Sini garçon ya. Artinya anak laki-laki. Terus ini bacanya chanson. Pencet. Ya, yang ini yang ketiga ini chanson. Yang artinya lagu. Ini medecin. Medecin itu dokter. Yang ini ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini saya minta 4, boleh deh 4 orang lagi. Atau 3, boleh 3 sampai 4 orang. Silakan raise your hand. S'il vous plaît. Mungkin yang tadi sudah mencoba bisa di lower hand ya. Ya, boleh di lower hand. Kalau tidak ada yang raise hand, boleh ini ya, boleh. Oke, Kak Rahel boleh silakan. Boleh pilih Kak? Ya, number 5. S'il vous plaît. Saya coba yang susah-susah ya. Elle est étudiant la géographie. Correct?
Saya sudah benar sisanya, cuman karena ini etudinya ini adalah etudi ya bahasanya. Karena apa etudi? Karena ini adalah kata kerja mengalami Oh, konjugasi ya. Ya, oke. mengalami konjugasi jadi bacanya el etudi la geografi. Sisanya udah benar. Cuman yang tadi yang di etudinya aja yang salah. Oke, terima Berarti kasih ya. baca El L etudi etudi la la geografi. geografi. Ya. Oh, bukan LS etudiant. Oh, oke. Nah, kalau etudiong itu siswa. Siswa. Oke. Iya. Merci. Iya, dari yang oke, ada 2 lagi silakan. Siapa yang resign tadi? Kak Irena boleh? Nomor 1. Oke, silakan. Je suis paresseux. Oke, saya perbaiki ya. Ini untuk J, di sini bacanya je ya. Jadi je suis paresseux ya. Ini adalah kita semua yaitu je suis paresseux, saya malas. Ya, tadi L itu di la geografi itu artinya mereka belajar geografi ya. Oke, terima kasih ya Kak Irena. Oke. Oke, Oke. selanjutnya Kak Kanta. Oh ya, siap Kak Kanta. Nomor 4, Kak. Boleh. Oke, silakan. Kak Kanta silakan. Tu conduis une voiture. Iya bener, tuh conduit on voiture. Bener ya. U-nya lebih ditajemin lagi ya, jadinya une, bukan tapi une. Une voiture, sisanya udah benar. Conduis une. Ya, artinya kamu mengendarai sebuah mobil. Voiture itu mobil ya. Oke, merci Kak, terima kasih Kak Kanta. Oke, Oke, satu selanjutnya. lagi ada Kak Andi. Ya, Kak Andi silakan. Jangan yang sama ya. Nomor 3. Oke, s'il vous plaît. Plus cuisiner un sup de main. Oke. Saya perbaiki ya. Jadi ini cara membacanya yang pertama ya. Kita bedah dulu satu-satu. Yang ini. Karena di sini ada V. Ya, ini V. Terus OU menjadi U. Terus seperti yang sudah saya bilang, huruf F, huruf S, huruf T, huruf E, huruf P, huruf X, huruf D, di akhir jangan dibaca, jadinya VU aja. Ya, selanjutnya yang pertama itu. Oke, terus misalnya ada huruf EZ, ya, di sini untuk akhiran EZ aja ya. Ini adalah konjugasi, salah satu konjugasi. Ya, dari di sini ada kasusnya adalah Kizini. Ya, Kizini. Ya, di sini dari kata cuisine ya. Cuisine itu memasak. Kata aslinya mengalami konjugasi. Ya. Nah, ini cara membacanya adalah karena kui bisa bacanya bisa bacanya seperti kui, bisa juga ki, biar cepat. Bisa ki, bisa kui, tapi saya bacanya seperti ki. Ki sini, bisa ki sini, bisa biar lebih Prancis lagi ki sini bisa. Ya. Terus ini bacanya yun ya, seperti teman-teman tadi sudah ya yun. Terus ini bacanya sup ya, bukan supe bahasa Jerman. Bacanya sup ya. Bacanya sup. Untuk yang terakhir ini the biasa ya. Ini contoh dari penggunaan ini ya, penggunaan trema. Di sini i-nya ada titik 2 di atasnya. Karena kalau misalnya nih, kalau misalnya gini doang kayak MAIS biasa tanpa ada aksen trema ini, kalau yang ini itu artinya tetapi. Ya, kalau misalnya yang ada tremanya ini, me itu artinya jagung, ini cara bacanya juga me. Bukan désolé, kalau yang tetapi itu bacanya me. Kalau yang ini bacanya mais. Mais boleh, mai boleh. Ya, mais. Itu adalah jagung. Ya. Jagung itu bahasa Prancisnya mais. Gitu. Oke, saya ulang lagi dari nomor 1 ya. Yang pertama itu je suis paresseux ya, paresseux itu malas. Terus yang kedua ada mon oncle va au marché ya. Yang ketiga ada vous cuisinez une soupe de maïs. Terus tu conduis une voiture. Terus ada elle étudie la géographie. Oke. Karena di sini nggak sengaja dikatainnya. Oh, oke ada yang tanya nih. Oke, Kak, kenapa di sini nggak sengau dikatainnya? Pintar.
Ya. Untuk sengau-sengaunya ini kayak en, terus an, terus in, terus on, terus yang ini ya, untuk sengau yang ini, cara baca sengau ini. Kalau misalnya di depannya sama di sebelahnya itu huruf vowel ya, contohnya kondisinya di sini lagi sini. Di sini kan ada huruf vowel di sebelah sininya. Salah satunya ataupun di sebelah kirinya ada vokal, terus di sebelah kanannya ada vowel. Pokoknya intinya salah satunya di depan sini ataupun di sini. Jadi yang in ini tidak sengau tuh ya. Misalnya itu untuk kondisi yang ada salah satu di depannya atau di belakangnya itu huruf vokal atau keduanya itu in-nya dibacanya tetap in ya. Seperti itu. Gimana Kak Sena? Sudah ya? Oke. Oke, dari yang ada yang tanyakan? 15 menit lagi. Vous avez des questions? Ada yang ingin tanyakan? Ada yang ingin tanyakan? Belum? Gereja Etendu itu apa? Deja? Gereja Etendu. Oh, ini bahasa Deja. Ini Tengdu ya. Etendu. Ya. Deja. Deja itu artinya sudah dalam bahasa Prancis. Itu kan E-nya ke atas, A-nya ke bawah gitu kan Deja-nya. Ya. Ya, Deja itu artinya sudah ya. Sudah itu Deja. Intinya nih bermakna lampau ya Deja-nya. Terus Tengdu di sini ya dari kata tadi Kak Sena sempat nanya itu cara bacanya ya. Tengdu ini dari kata Tengdre. Ya. Dia ini past tense ya, past tense ya. Past tense dari Tengdre. Tengdre itu artinya adalah mendengar. Jadi ada écouter, ada entendre. Nah, jadi ada ini écouter. Ini kalau di Indonesia kan sama-sama mendengar, ya. Tapi kalau yang ini itu artinya kalau di bahasa Inggris ya ini adalah hear. Yang ini listen. Ya, jadi kalau diartikan Deja Engtongdu udah dengar gitu, sudah mendengar. Itu Deja Engtongdu. Ini bermakna lampau ya, bukan bermakna sekarang ataupun masa depan ini karena dia sudah mengalami perubahan jadi akhiran u itu adalah past tense ya. Seperti itu. Bagaimana sudah menjawab, Kak? Iya, merci beaucoup. Iya, je vous en prie. Perbedaan antara parvois sama voix. Désolé. Parvois and voix. Terus? Parvois ya. Savoir apa parvois? Oh, Savoir. ini. Ya, parvois. Jadi ini adalah kata kerja yang akhirannya IR ya. Ini adalah bentuk kata kerja pada umumnya ya. Jadi bahasa Prancis itu akhiran ada kata kerjanya tuh akhirannya ER, terus akhirannya RE dan akhiran IR ini. Nah, untuk arti dari 1 2 3 ini ya. Ya, 1 2 3 ini ketiganya ini adalah salah satu kata kerja yang tidak beraturan atau bahasa Inggrisnya irregular verb. Bahasa Prancisnya itu irrégulier verb ya. Terus ya ini dah. Ya. Itu savoir. Ya, ini have atau has lah ya.